Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Dan ini kita lanjutkan integralnya karena untuk sampai bahan UTS sudah ya lalu. Baik, kita lanjut integral. Ini masuk UAS ya, Ndek, ya. Ujian akhir semester dari integral sampai akhir ya. Ya, integral df per x adalah ln Hagam pula x ditambah c. Nanti integral kalau majemuknya integral du per u adalah ln Hagam telah u tambah c. Ya. Nah, buktinya apa? Kita ambil hasil hasil integralnya itu kita misalkan dengan y. Jadi misalkan y sama dengan ln Hagam mutlak x tambah c. Mengapa Hagam mutlak? Karena logaritma fungsi di bawah logaritma harus positif. Ya. Jadi kita turunkan turunan y adalah y aksen atau dy per dx adalah ln x turunnya sebaik enggak? Kalau c turunkan 0. Kemudian dx-nya kita kali silang. Enak. Kita kali silang sehingga terjadi dy adalah dx per x. Jelas maksudnya? Kemudian kita balik dx per x adalah dy. Setelah kita balik integralkan kiri dan kanan, integral dx per x sama dengan apa? Integral dy y kan? Y itu apa? Y itu adalah yang kita misalkan. Enak. Jadi y itu kita ganti dengan ln H mutlak x tambah c. Inilah buktinya ya. Paham di sini? Halo. Jadi kalau y sama ln x tunanya seper x. Ln u seper u kali u aksen ya. Yang lupa ada. U aksen itu du sama tuh. Nah, ini sama juga kalau yang menjemuknya juga sama ya. Jadi buktinya juga sama yaitu dengan cara misalkan y adalah ln H mutlak u tambah c ya kan? Maka dy per atau y aksen ya. Y aksen itu kan dy kata u ya. Per du adalah seper u. Ya nah? Halo. Lalu kali silang itu ya dy adalah seper u kali u aksen. U aksen itu adalah du. Paham? Du itu diferensial dari u. Ya. Ngerti nggak nih? Halo. Ya. Tambah c turun dengan 0. Ini kita kali silang. dy adalah du per u. Kemudian kita tukar letak du per u adalah dy. Integralkan kiri dan kanan. Integral du per u adalah integral dy y. Y itu apa? Y itu adalah yang kita misalkan. Enak. Sehingga integral du per u adalah ln H mutlak u tambah c. Jelas sampai sini? Baik tunggal maupun majemuk sama ya. Nah, kalau contohnya ini sudah langsung contoh yang apa? Contoh tunggal ya. Contoh tunggal. Bagaimana kalau contoh majemuk ya? Contoh majemuknya yang plural ya. Tunggal sudah otomatis sama ini persis sama nih. Sekarang yang majemuknya contohnya apa? Integral dari dx per 4x tambah 5. Ya, 4x tambah 5. Jadi ini kan linear ya.
Anda boleh pakai misal, boleh. Jadi misalkan ya, misalkan U adalah 4X plus 5. Coba turunkan. Turunan U pada X kan DU pada X. DU pada X adalah 4 kali X turunannya 1, 5 turunannya 0. Enak? Halo? Jelas nggak? Ya. Kemudian kita kasih silang, maka DU adalah 4DX. Atau tukar letak, boleh nggak? 4 ke bawah, DX ke sana. Berapa DX? DU, DX adalah DU per 4 lah. Atau seperempat DU. Ini kita masukkan ke dalam soalnya. DX kita ganti dengan seperempat DU. Kemudian U-nya adalah ini kan. 4X per 5 itu kita ganti U. Seperempatnya boleh keluar, konstanta kan. Konstanta boleh keluar dari limit, keluar dari integral, ya. Tinggal DU per U. Sesuai rumusnya apa? Integral DU per U apa? Harga mutlak U kan, tambah C. Karena ini tak tentu. Semua integral tak tentu harus tambah C, tambah konstanta. Kemudian U-nya kita ganti, ya, ganti dengan U yang kita misalkan ini kan, kita ganti dengan 4X plus 5, ya. Sudah selesai. Bang, halo. Nggak sulit kan? Pakai misal ya. Kalau mau langsung bisa juga. Kalau langsung modelnya gini. Integral dx ya. Ini langsung ya. Dx per 4x plus 5. Kita cari d dari 4x plus 5 apa? Bertanya. Turunan dari 4x plus 5 apa? 4 kali 1 tambah 0 ya nak? Pakai 1, 4 tambah 0, 4 kali dx. Du itu sekian dx kan? Nah kita buat sini. Sengaja d dari u per u gitu. Penyebutnya 4x plus 5 itu juga sama. Nah, tadi turunan 4x plus 5 berapa tadi? Halo? Turunan dari 4x plus 5 ini adalah ini, 4dx ya, nak? 4dx. Pada yang ada sini apa? Dx saja. Terjadi kelipatan 4. Supaya 4 d 1 dikali 4. Paham maksudnya? Supaya 1 menjadi 4. Ini sebetulnya sebelum 4 ini sama sama yang ini, nak. Anda lihat nih, sama. Halo? Ini cara misal, ini cara langsung. Ya. Nah, baru Anda lihat di sini sama dengan seperempat integral DU per U apa? Ln agam mutlak U tambah C. Selesai. Lebih singkat ya. Terserah mau kalau bisa langsung, langsung kalau tidak bisa pakai misal. Jelas? Cara misal kan sudah pernah diajarkan di SMA. Ya kan? Paham nggak? Langsung tuh gini, kalau dia di dalamnya jadi turun-temurun terus gitu, misalnya harus diintegralkan, integral lagi. Kalau Anda pakai misal, kebanyakan misal itu, ya kan? Jadi itu gunaan tuh yang direct, langsung. Kalau cuma satu kali, nggak apa-apa, boleh pakai misal aja. Paham? Terserah Anda mau menguasai yang mana. Ada dua versi kan. Versi pertama pakai cara misal seperti yang diajarkan di SMA. Versi kedua langsung. Ya. Ada yang mau tanya? Yang kurang paham atau kurang mengerti? Halo. Oke. Kalau sudah kita masuk trigonometri sekarang. Ya, ini fungsi aljabar. Sekarang trigonometri nomor tadi 5 ya. Integral sin x dx apa? Integral sin apa? Biasanya apa? Cos atau min cos? Kalau mau tahu hasilnya benar, coba turunkan nih. Ini kita turunkan coba. Turunan cos min sin, min kali min plus cocok nambah sin sin. Hasil integral diturunkan c kan 0. C 0 min y sama min cos
Min cos diturunkan min kali turunan cos min sin enggak? Min kali min plus sin. Cocok. Gitu caranya. Ya. Jadi kalau sudah tahu ini, nah datang dengan sama ini. Hasil integral ini kita misalkan dengan Y. Ya. Misalkan Y sama dengan min cos X tambah C. Turunan Y tak ada X, D pada X. Min, turunan cos apa? Min sin X. Kan? Ingat. C turunkan 0. Ini yang tadi saya katakan diturunkan. Sehingga DY pada X berapa? Plus sin X. Kemudian ini dikali silang. Kali silang sehingga terjadi DY adalah sin X dx. Balik sin X dx sama dengan DY. Enak. Udah integrasikan kiri kanan. Nah, integrasi sin X berapa? Sama dengan Y. Nah, Y itu apa? Yang kita misalkan tadi. Apa yang kita misalkan tadi? Yang kita misalkan adalah Y adalah min cos X tambah C. Ini yang paling sering salah sini. Integrasi sin adalah min cos X tambah C. Ya. Nah, bentuk majemuknya sama. Misalnya integral sin dari 3x plus 7 dx. Gimana? Boleh pakai cara misal, boleh langsung. Ya, kalau pakai misal, ya mungkin kalau Anda ragu-ragu pakai misal ya. Misalkan U adalah 3x plus 7. Coba, turunan U tak ada x, du pada x enggak? U asen. U asen itu du pada x. 3 kali x turunnya 1, 7 turunkan 0. Ya enggak? Kemudian ini kali silang, du adalah 3 dx. Berapa dx? Dx adalah du per 3. Atau ini tukar letak aja nih. 3-nya ke bawah, dx. Ya enggak? Kali silang itu. Nah. Atau ini seperti dx adalah sepertiga du. Nah, ganti sini. Ini sin u kali sepertiga du. Itu kan gitu. Kemudian sepertiganya boleh keluar. Nah, baru sesuai rumusnya apa? Integral sin u du apa? Sama ini x-nya ganti u nih. Integral sin u du min cos u tambah c kan. Jadi apa? Min sepertiga kali min cos ya enggak? Min cos u tambah c. Biasanya min sepertiga cos u tambah c. Diganti. U-nya apa? U-nya adalah, jadi U-nya nih. U-nya kita substitusi, kita ganti. Berapa U-nya? 3x plus 7 tambah C. Ini. Jadi rumus menjebuknya integral sin U du adalah min cos U tambah C. Sudah jelas? Kalau itu nih. Kok diam? Sebenarnya ini mengulang apa yang pernah dapat di SMA. Mungkin ya di dan ada di SMA dibuktikan enggak? Mungkin ada yang dibuktikan, mungkin juga tidak, tergantung gurunya, ya kan? Kembali ke gurunya lagi, guru masing-masing, ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya, Boy? Boy, ada yang bertanya? Tutupnya, iya, kan? Itu rumus tunggal, rumus majemuk. Boleh pakai integrasi, kita di bawah tulis ya, tulis. Integrasi sin U du adalah min cos U tambah C. Tapi waktu Anda menyamakan cos U-nya kan tadi itu kan. Nah, ini menyebutnya mungkin bingung. Oke, kita lihat integral sin berapa tadi? 3x plus 7
dx, ya kan? Oke. Ini U kan? Nah, kita enggak tulis kalau langsung U itu DU tadi. DU-nya berapa? Berapa dx? Coba nih, 3 kali 1 tambah 0. 3 X turunnya 1, 7 turunnya 0. Hasilnya berapa? 3 dx. Karena DU itu sekian dx kan, selalu kan? Nah, saya buat sini sengaja. Integral dari sin U. U-nya 3x plus 7. DU. Harus sama kan? Sin U DU. Nah, DU-nya ini berapa turunannya? DU ini turunannya berapa? 3 dx. Pada yang ada sini hanya dx saja kan? Hanya dx saja. Terjadi kelipatan 3. Supaya 3 jadi 1 di depannya kali 1/3. Itu yang tadi muncul sini sepertiga ya kan? Sepertiga sin U DU. Iya kan? Sama kan? Nah, baru selesaikan sesuai rumusnya integrasi sin U DU apa? Min cos U. Enak? Min cos U. Boleh tambah C di sini tulisnya boleh. Terus dikalikan, ini dikalikan min sepertiga kosinus 3x plus 7 sepertiga kali C. Sepertiga C itu C juga. Ini Anda belajar kampus 2 ada. Bukan di itu, ini teknik sipil ya. Teknik sipil belajar di matematik teknik 1. Engineering Mathematics 1 itu Anda belajar ODE, Ordinary Differential Equation. Ya. Jadi nanti ada belajar sepertiga C, C juga. C kuadrat, C juga. Akar C, C juga. Seper C, C juga. Len C, C juga. Ini yang sering dibalik nih. C adalah len C. Ya, ini dapatnya nanti di ODE. Apa ODE itu? Ordinary Differential Equations. Atau PD persamaan diferensial biasa. Ya. Diferensial biasa. Ini mungkin Anda namanya matematik teknik 1. Kalau matematik teknik 2 itu partial differential equation. Lanjutannya lebih tinggi lagi. Itu yang paling akhir. Kebetulan semester yang lalu saya ngajar dua-duanya, kalkulus 2 dan sorry. Nah, yang saya ajar matematik teknik 2, jadi PD parsial. Ya, PD biasanya ya mungkin dosen lain. Sekarang PD biasanya sekarang nih. Kakak kelas Anda, ya. Semester 3. Sudah jelas ya di ODI itu, ya. Nanti di akhir kuliah ini saya kasih Anda e-book yang buku yang saya tulis, ya. Teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial biasa. Saya heran ditepikan oleh BINUS, kata biasanya dihilangkan. Jadi tulisnya teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial. Biasanya memang PD biasa ini kata biasa sering dihilangkan, ya. Oke, sudah ngerti ya. Jadi ini terserah Anda mau pakai cara langsung seperti ini atau pakai cara ini. Misal, sudah tahu sepertiga ini tadi kan sepertiga DU itu datangnya tadi ini karena sini terjadi DU-nya 3 kali DU-nya nah. Karena 3 kali 3 kali DX. Padahal sini DX saja. Terjadi kelipatan 3 sekitar 3 D1 sepertiga kali 3 DX kan 1 DX. Itu maksudnya. Menyamakan. Jelas sampai sini? Ya ini walaupun nanti materi untuk ujian akhir semester, tapi ya ini basicnya. Oke, ada pertanyaan ke sini? Kalau mungkin ada contoh yang lebih, yang lain lagi, misalnya integral dari kosinus x kuadrat plus 5 x dx. Hati-hati nih, x dx. Apakah turunan, tanyanya, apakah turunan x kuadrat plus 5 atau u-nya itu adalah mengandung unsur ini? Mengandung unsur ini, coba kita lihat. Diferensial dari
X kuadrat plus 5 berapa? Hitungannya 2X. Hitungannya 0, ya kan? Berapa? 2X dx. Adakah X dx? Adakah X dx? Ada. Kalau ada bisa. Kalau tidak bisa kerjakan. Ya. Kemudian ini baru Anda selesaikan. Ini menjadi integral kosinus dari X kuadrat plus 5 cos U du, sengaja cos U du. Nah, du-nya ini berapa? Du-nya ini adalah kita hitung sendiri apa? 2x dx. Pada yang ada sini apa? Yang ada sini apa? X dx. Jadi kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Paham ya? Karena seperdua kali 2 x dx adalah 1 x dx. Ya. Sehingga ini jadinya hasilnya setengah kali integrasi cos U du apa? Sin U tambah C. Ya. Jelas. Ini kalau langsung. Kalau nggak langsung gimana? Nah, pakai misal. Boleh. Kalau Anda pakai misal sama juga. Coba kalau pakai misal, ini Anda misalkan U ya. Jadi misalkan kalau perhatikan kalau nggak bisa ngerti yang direct, indirect ini. U misalkan X kuadrat plus 5. Oke, U ini kita misalnya X kuadrat plus 5. Maka turunan U tak ada X apa? Halo? 2X tambah 0 ya nak? Dari silang. Maka DU adalah 2X dx. Pada di soalnya apa sini? X dx. Ya kan? Di soalnya kan X dx. Maka sini kita cek berapa X dx? X dx adalah DU dibagi 2 nah? Atau setengah DU. Ya, nah? Nah, kita ganti sini. Ini menjadi cos U. Ya, ini U dan misalkan tadi X dx-nya. X dx-nya kita adalah setengah DU. Itu nah? Maka setengahnya boleh keluar kan, konstan. Tinggal cos U du. Anda lihat sama nama di atas setengah cos U du. Setengah cos U du sama kan? Setengah yang datang itu ya ini. Dari sini juga bisa setengah kali integral cos U adalah sin U. Ya enggak? Tambah C. Nah, kalau mau di dalamnya boleh nggak sin U tambah C dalam kurung setengah kali C juga. Sehingga ini hasilnya setengah kali sin. Nah, U-nya apa tadi? U-nya adalah X kuadrat plus 5. Nah, sama enggak hasilnya mana? Halo? Hasilnya kan sama ya? Nah, jelas ya. Jadi seperti itu yang dan hati-hati sekali karena ada yang soalnya yang eh, seperti ini contohnya. Integral misalnya ada soal eh, integral dari X tambah dari sini ya, X tambah 5 kuadrat X dx. Nah, hati-hati ini. Ini kalau ada tadi turunan dari X plus 5 berapa? X turunannya 1, 5 turunannya 0. 1 dx. Ada nggak? 1 dx ini. Ini yang ada X dx. Berarti ini tidak bisa pakai cari pangkat MDU. Terpaksa yang ini kita selesaikan dengan segitiga Pascal. Ya, ini pakai segitiga Pascal. Mau tak mau. Karena turunan dari X plus 5 adalah apa? 1 tambah 0. 1 dx. Itu enggak?
Padahal di sini X dx. Ini dx. Hati-hati ya. Sini dx, sini X dx. Beda kan? Mau tak mau, yang pangkat 2 ini kita kerjakan dengan cara apa? Segitiga Pascal. Kita kerjakan dulu. Jadi ini mau tak mau dikorakkan. Garis utama X kuadrat 2 kalinya. 2 kali X kali 5 berapa? 2 kali 5 10 kali X 10X. Tambah kuadrat kedua 5 kuadrat 25. Kali X dx. Nah ini dikaliin sama X nih. Nah itu diskusi apa tuh? Nggak perhatiin nanti kalau basic tidak kuat Anda ingat kalkulus Anda tuh masih banyak loh. Kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2, 4 mata kuliah khusus kalkulus semua tuh. Lalu ini basic ini tidak kuat nanti sampai ke atas kayak Anda bangun fondasi tidak kuat ambruk kan. Nah ini ilmu juga ambruk. Basic tidak kuat ya makin ke atas makin nggak mengerti Anda. Jadi ini tidak bisa kita pakai U panggilan U, tidak bisa. Mengapa? Karena turunan U-nya Anda lihat sini berapa? Tidak. Turunan X plus 5 berapa? Pak ini macet sini. Kurang keluar sendiri. Oke ya. Karena turunan dari X plus 5 ini adalah 1 dx. Padahal sini X dx. Kan beda. Mau tak mau, X plus 5 pangkat 2-nya harus kita kuadratkan pakai segitiga Pascal. 121 kan? A plus B kuadrat, A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Paham nggak? Itu dari SMP itu kan? Dari SMP Anda sudah dapat. Ya. Baik. Penyakit Wacom ini kabelnya. Aduh. Gimana? Nggak bisa apa nggak jadi depan nih. Konvensional namanya. Ini teknologi makin apa, tapi kadang-kadang ada kelemahannya ini. Kabelnya. Wacom deh, nggak bisa nulis tuh. Nah itu kalau sendiri. Segini-gini tadi indah ini ya. Oke ini udah jalan. Terus. Paham ya? Ini pakai segitiga Pascal. Ini segitiga Pascal. 121 kan. Nah baru ini harus kali X. Harus dikalikan. Jadi ini dikalikan menjadi X pangkat 3. X kali X kuadrat. Tambah 10 X. X kali 10 X. 10 X kuadrat. 25 kali X. 25 X. Dx. Berarti ini tidak bisa kita selesaikan pakai rumus U pangkat N DI. Tidak bisa. Ya. Jadi mau ya baru ini seper N plus 1. 3 tambah 1 4. X pangkat 3 tambah 1 4. Tambah 10 kali. Ini X pangkat 3. Sekarang X pangkat 2. Seper 2 tambah 1. Ya enggak? X pangkat 2 plus 1. 3. Tambah 25 kali. Integral pangkat 1. Seper 1 tambah 1. Seper 2. X pangkat 1 tambah 1. X kuadrat. Baru tambah C. Jadi hasilnya adalah seperempat X pangkat 4 tambah
10/3 atau 3/3 X pangkat 3 tambah 25/2 X kuadrat tambah C. Ini mau selesaikan boleh atau tidak. Jadi ada kalanya tidak bisa menggunakan rumus integral U pangkat N DU. Rumusnya apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Itu kalau DU-nya sesuai. Ini DU-nya berapa? 1 dx. Ini X dx. Beda. Karena ini beda, tidak bisa diselesaikan secara ini kan beda. Tidak sama. Jelas kan saya? Jelas paham belum nih? Hati ini soal bisa jebakan gini. Ya. Oke. Nah, masuklah kita yang agak sulit sedikit. Integral dengan substitusi trigonometri. Ini pasti belum dapat ya teman. Ini pasti baru bagi Anda ya. Integral ada di website juga ada kalau Anda apa? Integral substitusi substitusi trigonometri. Trigonometri. Yaitu mengandung akar ya. Akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat, akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat, ini Pitagoras ya. Satu lagi akar X kuadrat min A kuadrat. 3 bentuk. Setiap bentuknya ada 2 cara. Ya. Setiap bentuknya ada dua cara. Ya. Jadi ada 3 bentuk, Anda lihat sini. Ya, 3 bentuk. Nah, masuknya gini, dari fungsi aljabar kita ubah menjadi fungsi trigonometri. Kemudian kita selesaikan dengan integral trigonometri. Hasilnya trigonometri dikembalikan ke fungsi aljabar. Itu maksudnya. Ya. Nah, di sini ada 3 bentuk. Setiap bentuknya ada 2 jalan. Ya, saya gambarkan ya. Ini menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Segitiga siku-siku. Setiap bentuknya. Nah, kita ambil bentuk yang pertama ini adalah nama sudutnya theta. Ini yang saya ambil adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat. Juga akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ini perhatikan ya cara mengingatnya, bukan dihafal. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan siapa sih? Elemen depan si A. Si A ini merupakan sisi miring. Jadi A-nya merupakan sisi miring. Lagi. Ya. A. Jadi kalau ada selisih 2 kuadrat, elemen yang depan itu A kan? Merupakan sisi miring. Yang satu lagi apa? Kaki siku-siku. Kakinya bisa kaki X, vertikal, atau kaki horizontal. Ya, bisa kaki, bisa kaki tulisin. Maaf ini nggak bisa jalan nih. Ya, ingat kalau selisih 2 kuadrat, yang elemen yang depan merupakan sisi miring, ya, sisi miring.
ya, merupakan sisi miring. Jadi yang belakang merupakan kaki siku-siku. Jadi kalau situ kuadrat, elemen depan A merupakan sisi miring, sama dua-duanya. Yang X-nya apa? Kaki siku-siku, bisa kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Paham maksudnya? Yang tegak atau yang datar. Vertikal kan tegak, horizontal mendatar. Ya. Yang kosong diisi oleh akar. Ya, yang kosong diisi oleh akar. Baru menulis sih udah ini. Aduh, diisi oleh akar, ak, akuarat per akuarat. Ini juga yang kosong diisi oleh akar. Tahu maksudnya? Karena ini berlaku sifat Pitagoras. Jadi kalau misalkan Y sini apa ya? A kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini Y kan? Jadi kalau saya tulis ini ya. Kenapa hari ini jadi ini ya? Kalau saya tulis begini, ini jadi ini adalah sisi miring. Ini kita apa? Akar A kuadrat kurang S kuadrat. Misalnya ambil kaki X, ini misalkan Y. Nah, kalau ini Y, coba Pitagorasnya apa? A kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah A kuadrat kurang S kuadrat enggak? Berapa Y? Akar A kuadrat kurang S kuadrat. Nah, ini yang menjadi akar A kuadrat kurang S kuadrat. Jelas sampai sini? Ya. Jadi yang kosong itu pasti akar. Itu ya jaringannya. Ya, yang kosong itu akar. Nah, baru mulai cara itunya adalah eh, apa yang harus Anda pertanyakan di sini adalah apa hubungan X dengan bilangan A? Coba saya tanya. Apa hubungan X dengan bilangan A? X per A apa? Hati-hati ya, ini tidak berlaku yang lulus. Kan biasanya Anda belajar kan kalau ini segitiga siku-siku, ini sudutnya apa? Theta, di hadapan sudut Y, benar? Ini theta, di hadapan sudut Y, sisi miring R. Dan satu lagi proyeksi X, enak? Halo? Kalau zaman saya garis yang dipresi namanya proyektum, ya. Jadi misalnya di garis yang proyeksi adalah proyektum, proyektum, ya. Itu R. Kemudian pelakunya ada aktor kan, maka ini nama proyektor. Y di hadapan sudut kan. Hasil proyeksi garis ini namanya proyeksi X. Kan itu kan? Halo. Ini proyektum, proyektor, proyeksi. Proyektum garis yang diproyeksikan. Misalnya ini begini. Ini garis yang mau diproyeksikan namanya proyektum. Diproyeksikan pada garis ini misalnya. Nah, pelakunya ini aktor kan? Pelaku kan aktor. Maka ini namanya proyektor. Sama ini juga proyektor, ya. Proyektor. Hasilnya proyeksi. Paham maksudnya? Jadi garis yang diproyeksi nama proyektum, aktornya, pelakunya adalah proyektor, hasilnya proyeksi. Ya, itu istilah sekarang enggak pernah diajar di SMA ya. Proyektum, proyektor, proyeksi. Zaman saya tahun 1973 diajarkan, ya, oleh guru ngajar trigonometri. Dulu namanya goniometri, ya, ilmu ukur sudut, ilmu ukur segitiga. Oke, sudah tahu ya. Jadi X per A sini apa? Cos atau sin?
Halo, di hadapan sudut dibagi sisi miring apa? Nah, ada aja apa? Di depan dibagi apa? Setelah tersalah. Sin ya. Oke, sin theta. Kalau sini x berapa? Ini kan si pertum nih, ya. Cos, ya. Betul, ya. Jadi ini adalah sin, ini adalah cos. Ya, ada dua jalan ya. Ada dua cara. Kemudian kali silang, kita kasih silang A-nya. A-nya kasih silang. Jadi apa? X sama dengan A kali sin theta. Turunan X tanda theta apa? Turunan X tanda theta adalah A dikali turunan sin apa? Cos. Kemudian d theta-nya kali silang, maka dx adalah A kali cos theta d theta. Ini sebetulnya komponen-komponen integralnya. Kita akan mengubah dari fungsi aljabar ke fungsi trigonometri. Paham Mas ya? Nah, kemudian ya satu lagi apa? Akar A. Jadi apa hubungan X dengan A? Sin. Apa hubungan akar dengan A? Akar A kuadrat kurang S kuadrat per bilangan A adalah apa? Si per tum. Nah, itu yang saya si per tum. Proyeksi per proyektum. Biasa orang XPR, gitu kan? Adalah cos. Kalau lupa, ingat nih, ini pasangan tiga pasangan abadi ya. Di mana ada sin, situ ada cos, di mana ada cos ada sin, di mana ada tangan, di situ ada sekan, di mana ada sekan ada tangan, di mana ada kosekan, situ ada kotangan, di mana ada kotangan ada kosekan. Kokoriko ya. Sebentar dari kokoriko, koko. Jadi ingat enggak? Turunan kosekan apa? Min koko kan. Min kosekan kali kotangan. Enak ya. Ya, ini hubungannya. Jadi akar berapa? Halo? Akar adalah garis silang A-nya A kali cos theta. Gitu. Nah, seperti ini lagi. Hubungan X dan A adalah cos theta kali silang X adalah A kali cos theta turunan turunan X. Ya, sudah. Turunan X tanda theta dx per d theta A kali turunan cos min sin ya, min sin theta kali silang d tetanya sehingga dx adalah min a sin theta d theta ya. Oh, saya ada lupa tuh tadi ya, mungkin kelewat. Arcus. Arcus itu kan bisa dibalik gitu ya. Tapi di sini kita bisa langsung dapat tanpa rumus balik tadi. Misalkan Y senang hasil integral ya. Kita lihat. Nah, kemudian apa hubungan akar A kuadrat R kuadrat per A? Perbilangan A. Akar perbilangan A. Apa? Kalau X per A adalah cos, akar per A adalah apa? Sin theta. Ya kan? Sehingga kalau kita kali silang, ini kali silang. Jadi apa? Akar adalah kali silang A kali sin theta. Jelas sampai sini? Halo? Nah, sini kita bisa buktikan Anda masih ingat eh, nanti kita akan buktikan integral dx per akar 1 kurang s kuadrat adalah arcus sin theta sin x arcus sin x tambah c. Nah, pembuktian ini adalah kita balik ya. Tadi ya, ini ada ketinggalan dari. Misalkan hasil integralnya Y sama dengan hasil integral. Coba, kalau ini adalah ini
Maka turunan Y pada X dy pada X adalah arcusin turunannya apa? Skor akar 1 kurang X kuadrat. Halo? Ya, 1 kurang X kuadrat. Kali silang, dx-nya kali silang, maka dy adalah dx per akar 1 kurang X kuadrat. Sekarang di tukar letak, dx per akar 1 kurang X kuadrat adalah dy. Integralkan kiri dan kanan, maka hasilnya apa? Integral dx per akar 1 kurang X kuadrat adalah apa? Halo? Y kan? Integral dy kan Y. Y-nya kita ganti. Dx per akar 1 kurang X kuadrat adalah Y-nya apa? Arcus sin X tambah C. Nah, ini yang bolak-balik. Sebenarnya rumus menjemuknya nanti gini. Kalau kalau satu ini saya ganti, satu ini kan 1 kuadrat. Saya ganti dengan A kuadrat. Apa yang terjadi? Halo? Ini akan terjadi nanti A cos sin X per A tambah C. Sudutnya menjadi, kalau satu ini kan 1 kuadrat, ini X per 1 kan 1. X, enak. X per 1 kan X. Aku sin X enggak sih? Coba diganti ini. A ini ganti 1, 1 kuadrat 1. Di atas, lihat di atas 1. X per 1, A-nya 1. X enggak? Sin X per 1, sin X. Ya kan? Nah, ini bisa kita buktiin dari rumus majemuk tadi. Ya. Ini ngerti enggak nih? Halo. Nggak ngerti ya? Nggak apa-apa. Kalau ngerti kita ulang lagi. Oke, ini sebenarnya tadi ini rumus bola balik ya, maksud saya. Nah, kalau ini saya coba pakai rumus yang tadi ini, justru langsung dapat hasilnya. Coba lihat deh. Yang ini. Yang ini yang pertama. Kita lihat ya. Yang tadi. Akar A kuadrat kurang S kuadrat. Ya. Kita pakai tadi ya. Ini ulang lagi. Dia ada selisih 2 kuadrat. Maka elemen yang depan A itu sebagai sisi miring. Itu enggak? Kalau nanti lagi yang kurang ngerti ini diulang lagi nih. Yang belakang elemennya apa? X. Berupa apa? Kaki siku. Bisa kaki vertikal, bisa kaki horizontal ya kan? Nah, saya ambil vertikal untuk jadi sin ya. Maka yang kosong adalah akar, yang kosong adalah akar A kuadrat kurang S kuadrat. Sekarang hubungannya. Apa hubungan X dengan A? Tadi apa? S per A apa tadi? Sin ya. Sin. Ya, X per A adalah sin. Kemudian kali silang, A-nya dikali silang, maka X adalah A kali sin theta. Ya, dapat X ya. Turunan X terhadap theta apa? A kali turunan sin apa? Cos theta. D theta-nya dikali silang. Maka kita peroleh dx adalah A kali cos theta D theta. Ini apa ya? Apa hubungan akar A kuadrat kurang S kuadrat dengan bilangan A adalah apa? Kalau lupa ingat nih, di mana ada sin, di situ ada cos. Ini pasti cos. Coba lihat, betul nggak? Kalau X per A ada sin, akar per A adalah cos. Enak? Ingat lagi yang tadi ini nih. Nih. Kalau ini nih yang Y per sin, X per cos. Enak? Sama nama ini kan cuma posisinya yang ditukar letak ya kan? Enak? Cos. Nah, kalau lupa itu ingatnya itu di mana ada sin di situ ada cos, di mana ada cos itu ada sin. Kali silang. Ini kali silang. Dikali silang sehingga akar adalah apa? A kali cos theta. Oke ya. Nah, sekarang kita mau cari integral dari dx per akar A kuadrat kurang S kuadrat. Berapa? Halo. Ini maksudnya.
dari fungsi aljabar ini kita ubah di trigonometri. Coba. Dx berapa tadi? Halo, dx mana kan? Dx salin. Berapa dx-nya? A kali cos theta t theta. Berapakah akarnya? Berapakah akarnya? A kali cos theta. Apa yang terjadi? A-nya coret, cos-nya coret. Itu enggak? Tinggal apa? Integral d theta. Integral theta apa? Theta tambah c. Itu enggak? Oke, kita ambil yang sekarang ini. Ini saya ambil dari sini. Masuk. Saya balik ya. Sin theta adalah X per A. Betul enggak? Ini yang harus kita pelajari. Theta adalah sudut pusat atau arkus ya. Sudut pusat atau arkus dari sinus yang harganya X per A. Sehingga, nah ini dipakai theta itu adalah arkus sin X per A tambah C. Sama nak yang tadi yang saya terangkan di sini. Ini. Halo. Sama nak? Sama kan? Nah, itu ini cara membalik. Jadi ini dari apa turunan dibalik di diferensial dari turunan atau diferensial ke integral itu kan inverse ya. Tidak paham? Ini yang kita pakai ini sebenarnya soal ini. Soal ini adalah hasilnya ini. Jadi ini tanpa membalik dari diferensial, tapi menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Jelas sampai sini? Oke. Kita lihat yang tadi ini ya. Tadi ini kita balik ya. Kita balik terjadi hasilnya ini kan. Nah, hasilnya ini. Nah. Halo. Yang ini hasilnya ini kan. Oh, hijau, warna hijau. Ya kan? Nah, saya tanya. Mengapa ini saya dapat ini tanpa pakai substitusi? Bisa nggak? Coba kita lihat. Integral dx per akar a kuadrat kurang x kuadrat. Itu datangnya dari ini. A kuadrat ini kita jadikan satu. Bagaimana supaya jadi satu? Gimana? Kita keluarkan ya integral. Kita keluarkan a-nya, a kuadrat. Kalau kita keluar a kuadrat jadi apa? Ingat dulu. Dikali a kuadrat dibagi a kuadrat sama nanti. A kuadrat x kuadrat dibagi a kuadrat sama nanti. Kalau a kuadrat saya coret kembali ke semula enggak? Halo. Oke. Terus ini menjadi integral dx per akar a kuadrat berapa? A yang keluar ya. A keluar tinggal akar. Ini dibagi nih. A kuadrat bagi a kuadrat 1. X kuadrat bagi a kuadrat berapa? X kuadrat bagi a kuadrat. X kuadrat per a kuadrat enggak? Nah ini sama dengan integral dx per A akar dari 1 dikurang X per A pangkat 2 enggak? X per A pangkat 2. Oke. Ya. Nah, ini si dx, ini X per A. Harus sama kan? Sengaja dibuat begini. D dari X per A berapa? Per A kali akar 1 dikurang X per A pangkat 2. Kalau Anda enggak bisa atau gini pakai misalnya lah. Kalau enggak bisa kita pakai misal ya. Mungkin bingung Anda. Kita misal ya. Misalkan apa? Z adalah X per A atau U ya. Oke, Z boleh juga. Z X per A. Kalau Z X per A berarti turunan Z terhadap X apa? X per A itu sama nggak seper A kali X? X per A sama nggak seper A kali X?
X per 2 sama nak setengah X. Ya kan? Ya. Berarti seper A itu konstanta, X turunan 1 nak. Sekarang ini apa DZ ya, sorry. DZ per DX. Berapa DZ nih? Halo? Berapa DZ? Kali silang, maka DZ adalah seper A kali DX. Itu enggak? Oke? Nah, atau A-nya kali silang ke situ. A DZ adalah DX. Itu enggak? Nah, kita masukkan sini. Integral DX-nya adalah A DZ. A DZ per A kali akar 1 dikurang X per A. X per A-nya nggak di Z. Itu enggak? Halo? X per A-nya nggak di Z kan? Jadi kita misalkan Z. X per A dimisahkan Z sehingga ini menjadi Z kuadrat. Sama dengan, kan yang suara enggak? A per A. Tinggallah integral dz per akar 1 kurang Z kuadrat. Nah, sesuai rumusnya, ini tadi, sesuai rumusnya apa tadi yang kita buktikan tadi yang sebelumnya tadi? Ini nih. Yang hijau, yang hijau. Integral dx plus akar 1 kali x kuadrat akus sin x sama c. X-nya ganti Z. Jadi apa? Jadi apa? Arcus sin Z tambah C. Nah, Z-nya kita ganti. Arcus sin Z apa tadi? Ini Z. Z-nya yang kuning nih. X per A. Sama nama yang terakhir tadi kita bikin. Halo, ini. Sama kan? Halo. Artinya waktu Anda baca diferensial dibalik itu yang pakai cara yang ini ya. Pakai diferensial, ini dia. Ini pakai diferensial dibalik. Kalau ini pakai substitusi trigonometri tanpa dibalik-balik, betul nggak? Tanpa dibalik diferensial integral, ya nggak? Memang kita gunakan memang murni trigonometri kan? Dari fungsi aljabar diubah jadi fungsi trigono. Hasil trigono kembalikan ke aljabar. Nah kan enggak? Yang dimaksud dengan integral dengan substitusi trigonometri dari fungsi aljabar diubah menjadi fungsi trigono. Hasil integralnya dalam trigonometri diubah kembali menjadi fungsi aljabar. Paham nggak? Nggak paham? Belum ya? Oke lah, kita lihat. Jadi ini ya, tadi yang penting ini dulu. Mana tadi? Di atasnya. Setiap gambar ini, setiap bentuk akar ini ada 2 cara tadi kan. Karena apa? Karena kalau selisih 2 kuadrat, yang depan merupakan sisi miring. Yang belakangnya merupakan kaki siku-siku. Sehubungan kaki siku-sikunya ada 2, bisa kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Jelas? Tegak atau datar, datar, kaki yang tegak atau yang datar. Itu. Nah, sekarang yang bentuk kedua ya. Yang bentuk kedua adalah akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Ada 2 ya. 2 cara. A kuadrat ditambah X kuadrat. Ini Anda pasti tahu ini Pitagoras. Enak. Ini theta. Ini theta. Ini pasti kaki kan. A dan X adalah kaki kan. Ini X, ini kaki X sama A. Ini atau terbalik kakinya. Letak kaki satu di horizontal, satu di vertikal. Itu enggak? Kalau ini vertikal, X-nya di vertikal, sini X-nya di horizontal. Dan nanti ya, yang sisi miring pasti akar enggak? Halo? Pitagoras. Ini juga yang sisi miring adalah akar. Sudah jelas sampai sini? Halo? Oh, diam aja. Jelas enggak? Nah, sekarang apa hubungan, seperti pertanyaan tadi, apa hubungan X dengan A? Itu kuncinya. Apa hubungan X dengan X plus A? Di sini juga X per A. Apa?
X per A apa sih? Sama nak Y per X tuh. Di hadapan sudut kan Y biasanya. Y per X. X per A. Apa tuh? Tangan. Kalau X per A sini, terbalik kan? X per A sini kan sama X per Y itu kan. Adalah kotangan. Ya. Kemudian, jelas nggak nih? Ya, ada dua. Setiap ini ada dua cara. Nah, sekarang kali silang nih. X A-nya ke silang. Jadi apa? X sama dengan A kali tangan theta. Turunan X terhadap theta apa? A kali turunan tangan apa? Turunan tangan apa? Sekan kuadrat theta. Ya, sekan kuadrat theta. Kemudian d theta-nya kali silang. Maka dx adalah A kali sekan kuadrat theta d theta. Apa? Dx ya. Jadi komponennya x dx berapa d theta akar apa, kan? Nah, sekarang apa hubungan akar a kuadrat ditambah x kuadrat dengan bilangan a apa? Kalau a per akar adalah kosinus, akar per a apa? Halo, kalau a per akar adalah kosinus, akar per a apa? Kebalikan kosinus apa? Tekan. Makanya sekarang ingat apa pasangannya? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Betul. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Kebalikannya, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Pas, itu pasti. Saya katakan pasti. Ya. Nah, baru ini dikali silang, A-nya dikali silang, sehingga kita dapat akarnya adalah apa? A kali sekan theta. Demikian juga ini. Apa hubungan? Ini kasih silang ya. X adalah A kali kotangan theta. Tadi kan A, X per A adalah kotangan. Dapat ini. Kemudian turunan X pada theta adalah A kali kotangan. Turunannya apa? Kalau tangan turunannya sekan kuadrat theta. Kotangan turunannya apa? Ini kalau Anda perhatikan aja. Udah, kalau enggak, saya tuh buktikan supaya Anda tahu basicnya itu apa. Mungkin di SMA Anda dikasih ini rumus, hafal aja. Tidak begitu di perguruan tinggi, tidak begitu ya. Beda dengan SMA. Benar nggak? Di SMA Anda suruh hafal ya rumusnya. Di sini saya ajar Anda turunkan sendiri bisa. Bisa cari sendiri. Oke? Turunan kotangan apa? Min kosekan kuadrat theta. D theta-nya kali silang, maka dx adalah min a kosekan kuadrat theta d theta. Enak. Ini dx-nya. Kemudian apa hubungan akar a kuadrat tambah s kuadrat dengan bilangan a? Kalau a apa akar adalah sinus, akar per a, kebalikan sinus apa? Kosekan. Kalau lupa, kokoriko, koko, kokoriko, ko tangan, kosekan, kosekan, ko tangan. Itu pasti ya pasangannya. Jadi ini adalah di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Ini garis silang, maka akarnya dapat kita cari adalah apa? Sama dengan a kali kosekan theta. Jelas sampai sini? Sekarang saya ingat lagi tangan sekarang. Masih ingat nggak? Integral dx per 1 ditambah x kuadrat. Ini adalah arkus tangan x ditambah c. Nah, sekarang apa buktinya? Buktinya ada pakai rumus dibalik tadi. Misalkan hasil integral y adalah arkus tangan x ditambah c. Ya. Ini Anda misalkan.
Kemudian turunan Y kita ada X apa? Halo? Turunan Y kita ada X adalah arcus tangen adalah 1/1 tambah X kuadrat. D turunkan 0. Ini kali silang, maka DY adalah DX per 1 tambah X kuadrat. Ya. Dibalik, DX per 1 tambah X kuadrat adalah DY. Integralkan kiri kanan, hasilnya jadi apa? Integral DX per 1 tambah X kuadrat adalah Y. Ya nak? Integral DY kan Y. Maka integral dx per 1 tambah x kuadrat adalah apa? Itu yang kita misalnya yang kuning tuh. Apa? Arcus tangen x tambah c. Halo? Jelas sampai sini? Majemuknya. Nah, hati. Kalau majemuknya, oke. Kalau itu ini berlaku nak? Integral dz apa nih? 1 tambah z kuadrat adalah arcus tangen z tambah c. Nah? Oke. Maka integral dari dx per a kuadrat ditambah x kuadrat apa? Bagaimana si a kuadrat ini jadi 1? Berarti apa? Bagaimana a kuadrat ini jadi 1? Yaitu a kuadrat dikeluarkan. Gitu enggak? Berarti ini a kuadrat ditambah x kuadrat dibagi a kuadrat. Itu enggak? Ini sama dengan apa? Dx per akar a kuadrat berapa? A. Ini tinggal apa? A kuadrat bagi a kuadrat 1 dibagi dengan x kuadrat per a kuadrat. Nah, seper A ini konstan boleh keluar. Seper A dikeluarkan. Tinggal dx per 1 ditambah. Ini x per A. Nah, pangkat 2. X kuadrat per A kuadrat kan boleh pangkat 2-nya dikeluarkan. Ya kan? Jadi hasilnya apa nih? Ini yang kita pakai misal. Oke. Misalkan Z adalah X per A atau seper A kali X. Maka dz per dx berapa? Seper A kali X tunanya 1. Jadi hasilnya seper A. Maka kasih silang aja ya. Kasih silang gitu. A kali dz sama dengan dx. Kita enggak? Kalau kita masukkan sini. Ya, yang sana nih. Ini sama dengan seper A kali dx yang ganti dengan A dz. Di bawahnya jadi 1 ditambah z kuadrat. A kali seper A 1 nak? Halo. A-nya boleh keluar, boleh A per A berarti ya kan? Enak. 1. Tinggal apa? Integral dz per 1 tambah z kuadrat. Sesuai rumusnya bentuk ini tadi yang tunggal tadi. Halo? Yang hijau. Nah, ini. Kalau x ganti z ini enggak? Integral dz per 1 tambah z kuadrat adalah arcus tangen z kan? Jawab sini. Arcus tangen z tambah c. Nah, berarti arcus tangen z-nya berapa? Z-nya adalah X per A tadi kan? Jadi hasilnya ini adalah ada ini sebentar. Ada keliru saya sebentar. Apa itu A kuadrat terus jadi A biasa yang di atas. Oh ya, ini A kuadrat seper A kuadrat. Makanya tadi saya ada miss di sini. Di sini kan kita tarik A kuadrat. Berarti ini jadi seper A kuadrat enggak? Ya, ini seper A kuadrat. Seper A kuadrat. A coret 1 kan? A coret 1 ada seper A-nya. Ya. Ada seper A. Jadi kalau kita coret 1, jadi tinggal seper A nah sini. Ada seper A-nya. Seper A kali arcus
tangen Z, Z-nya diganti dengan Z-nya kita ganti dengan X per A. X per A tambah C. Jadi jawabannya seper A, ya, seper A kali aktus tangen X per A. Nah, sekarang kita lihat ini sama nggak dengan kalau yang sini, ya ini tata ya. Sekarang kita pakai yang tadi deh. Kalau akar A kuadrat tambah S kuadrat, kita ulang lagi ya. Halo, supaya ingat lagi. Kalau ini jumlah dua kuadrat, A dan X adalah kaki siku-siku, ya enggak? Boleh terbalik, boleh. Tapi satu tangan, satu tangan. Nah, ini akar A kuadrat tambah X kuadrat. Kita kuras. Coba, apa hubungan X dengan A? X per A apa sini? Tangan tadi kan? Tangan theta. Oke. Kali silang. X adalah A kali tangan theta. Turunan X pada theta apa? A kali turunan tangan apa? Secant kuadrat theta. D theta-nya kali silang. Maka dx adalah A kali secant kuadrat theta D theta. Ya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat tambah X kuadrat dengan bilangan A adalah di mana ada tangan, di situ ada secant. Ingat ya itu. Itu pasti ya. Saya katakan itu pasti. Nah, kalau gitu akar. Akarnya berapa? Akar A kuadrat tambah S kuadrat adalah A kali secant theta. Nah, sekarang yang kita mau buktikan, benar nggak ini? Integral dari dx per A kuadrat tambah X kuadrat. Coba kita ganti. Kalau kita ganti, dx-nya berapa? Dx-nya A kali secant kuadrat theta D theta. Terus ini A kuadrat tambah X kuadrat. Oh ya, ini pangkat 2 kan ya? Loh, karena ini tidak ada akarnya. Ini kan tidak ada akarnya soalnya nih. Tidak ada akarnya. Berarti ini harus pangkat 2 nah. Kalau ini saya pangkat 2 kan, apa jadinya? Halo? Kalau ini saya pangkat 2 kan, apa jadinya? A kuadrat tambah X kuadrat adalah A kuadrat kali secant kuadrat theta. Nah. Ini. Kalau akarnya yang di pangkat 2 kan akarnya hilang. Ini pangkat 2 A kuadrat kali secant kuadrat. Nah. Saya ngerti nanti. Anda akan mengalami ya. Jadi kalau Anda benar-benar menguasainya, akan kekewalan. Integral ini adalah makanan pokok dari matematik teknik 1. ODI, ordinary differential equation itu isinya integral semua. Kalau integralnya Anda kuasai, ya percaya nggak percaya, lihat nanti deh. Perjalanan Anda masih panjang, kalau basicnya tidak kuat, ya saya nggak tahu apa dia. Oke, kita ganti ya. Jadi karena akar adalah A secant theta, akar pangkat 2 menjadi A kuadrat secant kuadrat. Kita ganti sini A kuadrat secant kuadrat theta. Di mana Anda lihat apa nih? Halo? A-nya coret 1 enggak? Secant kuadrat coretnya enggak? Tinggal apa? Sebab A-nya dikeluarkan. Tinggallah integral d theta. Nah, d theta itu datangnya adalah dari rumus tangan ini. Ya, rumus tangan ini coba lihat. Tangan tangan theta sama apa? Seperti tadi kak, arcus. Tangan theta adalah X per A. Theta adalah sudut pusat atau arcus dari tangan yang harganya X per A. Nah, ganti sini. Ini kan hasilnya seper A kali integral dari theta adalah theta. Nah, tetanya diganti. Tetanya diganti dengan ini. Apa? Arcus tangen X per A. Ini tambah C ya. D theta theta tambah C. Ini X per A tambah C. Sama enggak? Sama ini. Halo? Satu caranya membalik dari apa? Diferensi hasil apa? Hasil integral kita misalkan Y kita turunkan ya.
Yang ini, nah ini dicari dari substitusi trigonometri. Fungsi aljabar diubah trigono, trigono diselesaikan dengan integralnya, hasil integralnya trigono dikembalikan ke fungsi aljabar. Do you understand so far? Halo? Halo? Jelas nggak? Untuk engineering, baik sengaja di ASO juga produk design engineering, business engineering, itu mereka sampai kampus 3 ya. Cuma mereka lebih dalam Anda dapat materi teknik 2 itu parsial dan dosen mereka dapat ada sebagian kecil, tidak mendalam. Kalau Anda mendalam sekali. Kenapa saya tahu? Karena saya ngajar mata kuliah itu semester yang lalu. 2 SKS, kampus 2-nya 2 SKS, kemudian materi teknik 2-nya 2 SKS. Not enough, nggak cukup waktunya. Dulu 4 di press ya, dari 2 karena mungkin ada mata kuliah di situnya yang mau diutamakan. Udah. Oke, sampai sini. Nah, udah terbukti kan? Jadi 2 masalah akusin akus tangan tadi bisa kita pakai integral dengan substitusi trigonometri. Do you understand so far? Hello, yang belakang sibuk apa tuh? Tutup notebooknya semuanya. Notebooknya tutup semua. Saya tahu Anda mungkin ada kerjaan yang tugas Anda, tapi dalam kuliah ini anak-anak Anda enteng ya, nanti risikonya pertama ujiannya Anda gagal, kedua ilmunya nanti nggak nyampai, nggak nyambung ke yang berikutnya. Saya katakan dari matematik teknik 1 itu engineering matematik 1 itu isinya integral semua. Kalau percaya Anda lihat di UDI. Ya, kesalahan Anda ya. Oke. Ya. Masih ada satu lagi kan? Kan tadi ada 3 bentuk kan? Akar, akurat, kurang akurat, akar, akurat, tambah akurat. Sekarang terbalik itu, nomor 1. Akar, X kuadrat, min A kuadrat. Itu nah, ini yang 3 bentuk. Dan setiap bentuk ini ada 2 jalan. Ini menggunakan segitiga siku-siku, bukan sama kaki ya, sembarangan. Segitiga siku-siku sembarangan. Jadi kalau ada sisi 2 kuadrat, yang depan merupakan apa? Kalau ada sisi 2 kuadrat, maka elemen yang depan X ini merupakan apa? Sisi miring. Ingat tadi? Yang belakang kaki siku-siku. Siku-sikunya bisa yang vertikal atau horizontal. Yang kosong diisi oleh akar. Gitu aja. Yang kosong diisi oleh akar. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Sekarang apa hubungan X dengan bilangan A? Apa hubungan X dengan A? Coba X per A. Kalau A per X, sinus. X per A, kebalikan sinus apa? Kebalikan sinus apa? Kosekan. Ya, nah. Karena sin kali kosekan 1. Sehingga kosekan adalah sepersin. Sepersin. Kalau sin A per X, ini jadi X per A. Ya. Ya, ini jadi X per A adalah kosekan. Nah, sekarang sebelahnya. Apa hubungan X dengan A? Kalau A per X kan cos. X per A kebalikan cos apa? Sekan. Ini di web saya ada, oh enggak lain itu ada yang di apa?
videonya yang di YouTube. Ini kali silang sama dikali silang X adalah A kali kosekan turunan X terhadap theta apa? A kali turunan kosekan min koko. Min kosekan kali kotangen ya. Min koko, jadi min kosekan kali kotangen ya. Sehingga dx adalah min a kali ya min a kali kosekan theta kali kotangen theta d theta. Enak. Panjang ya. Apa hubungan akar S kuadrat min A kuadrat dengan bilangan A? Apa? Oh, lupa itu. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen, kokoriko. Ya, kokoriko. Koko. Kosekan, kotangen, kotangen, kosekan. Ya. Dari silang, maka akar adalah apa? A kali kotangen theta. Jelas sampai sini? Halo? Ini kalau kakinya yang ketikannya A. Kalau ini horizontal, nah, jadi hubungan X per A adalah sekan, maka dikali silang A kali sekan, A kali sekan theta, turunan X terhadap theta apa? Halo? Turunan X terhadap theta adalah A kali sekan turunannya sekan kali tangan. Kan pasangan gitu ya. Kotangan dengan kosekan dengan kotangan ya kan min kosekan kali kotangan sekan sebenarnya plus sekan kali sekan kali tangan kali silang maka dx adalah a kali sekan theta kali tangan theta kali d theta ya. Dan apa hubungan akar ini mencari komponen ya untuk integral nanti tinggal substitusi di soalnya. Nah, S kuadrat kurang A kuadrat per bilangan A. Hasilnya apa? Lupa. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Betul? Ya, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Maka akar adalah A kali tangan theta kali silang. Udah. Komponen-komponen ini yang perlu Anda kuasai. Kita masuk contoh soalnya ya. Yang ini yang ke 5. Kan any question? Ada pertanyaan? Halo? Oke. Oh, sebelumnya tadi supaya mengingat kembali review ya. Ini kita review yang apa? Anda tahu tadi ada integral dx per akar 1/s². Adalah apa tadi? Arcus sin x tambah c. Terus ini integral dx per akar a kuadrat dikurang x kuadrat. Hasilnya apa? Arcus sin x per a tambah c. Enak. Integral du per akar a kuadrat kurang u kuadrat. Itu tinggal ganti x ganti u. Enak. Ya. Arcus sin u per a tambah c. Jelas di sini? Nah, sekarang integral dx per 1 ditambah x kuadrat. Apa tadi? Arcus tangan x ditambah c. Nah, hati-hati nih. Integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat adalah 1/a. Ada 1/a-nya. 1/a kali arcus c
Arkus tangan X per A tambah C. Kita enggak ada per A-nya. Begitu juga X ganti U. DU per A kuadrat tambah U kuadrat adalah seper A arkus ya arkus tangan U per A tambah C. Jelas di sini? Ini kesimpulannya akhirnya ya. Tadi saya katakan soalnya ada yang integral dx per A akar A kuadrat kuadrat itu bisa pakai dibalik dari diferensial, bisa pakai integral dengan substitusi trigonometri. Ini pasti di SMA pernah dapat kan? Belum pernah pasti. Oke. Sampai sini ada tanya? Ya, kita absen dulu ya. Ini minggu terakhir sebelum UTS ya? Atau masih ada minggu depan ya? Masih ya? Ya udah. Baik, kita absen dulu. Oh, banyak. Alexander Edison? Error. Langsung jawab error ya. Oke. Itu after connection fail. Terus Jeffrey C. Nadi mengapa? Hah? Bang, oke. Terus Yonatan Hafeda Gunawan mengapa? Jeban. Terus Yovan Ariel error. Enggak diurus ya. Yang error tuh diurus ya. Muhammad Taufik Gabriel. Ini yang nggak keluar. Nah. Oh ya komti. Hah? Komtinya. Oh, komtinya sendiri. Loh. Lagi sakit ya, Pak? Oh, sakit. Iya. Ya udah. Nathanael Billy error. Error itu binus akses. Orlando ngapa? Lupa. Terus Ramadan Farel error. Terakhir Wirani yang tidak kena sudah keluar ya? Pindah. Pindah. Oke. Wira tidak lihat ya. Oke. Oke. Masih ada. Ada pertanyaan dulu ke sini? Kalau Hah? Masih ada pertanyaan? Mulai integral itu masuk luas untuk luas. Jadi sampai maksimum minimum terakhir itu diferensial itu kan agak ekstrim ya. Itu bahan UTS ya. Ya, dari integral. Jadi setengah. Jadi gini, kalau uji dari awal sampai akhir, kalau tadi pecah dua, yang awal sampai agak maksimum minimum itu UTS, ekstrim, ya kan? Kemudian dari integral sampai akhir nanti itu adalah untuk ujian akhir semester. Lalu UTS sampai ada maksimum minimum. Berjalan yang ada yang kita minggu lalu, misalnya kita pelajari benar ya. Kita ekstrim segala macam. Jelas. Oke. Ada yang mau tanya nih sejauh ini? So far, do you have any question? Any question so far?
Ada? Oh ya, ini belum di save, gawat. Hilang deh. Wah, ntar UTS-nya nggak dikasih kisi-kisi. Hmm. Nah, Nah, saya stop dulu.